Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alusius Gunisaka Pratnysidawara, dosen tetap Prodi Informatika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saat ini saya sedang dalam proses seleksi sertifikasi dosen tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Video ini adalah bagian dari penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu pada semester Gasal 2024-2025, yaitu mata kuliah pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan bertujuan untuk mengajak mahasiswa memahami ide dasar, konsep, algoritma, dan teknik untuk membuat komputer menjadi lebih cerdas. Penekanan materi ada pada teknik dasar pembelajaran secara supervised dan unsupervised. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diperkenalkan dengan area permasalahan dan batasan masalah dalam pembelajaran mesin, meliputi klasifikasi dan klasterisasi. Mata kuliah ini juga mengajak mahasiswa untuk memahami dan melakukan pengukuran unjuk kinerja dari sistem, optimasi sistem, dan mengatasi masalah overfitting dan underfitting. Beberapa algoritma dasar yang digunakan untuk mengembangkan sistem berbasis pembelajaran mesin diajarkan kepada mahasiswa seperti Canary Network, Random Forest, Support Vector Machine, dan lain sebagainya, serta melakukan penerapan algoritma MLP, Multi-Layer Perceptron, dan juga CNN atau Convolutional Neural Network dalam kasus pembelajaran mendalam. Dalam perkuliahan, mahasiswa diarahkan untuk berinovasi dengan mengembangkan sebuah sistem pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam sebagai solusi atas kasus permasalahan tertentu. Bentuk perkuliahan untuk mata kuliah ini dalam format blended learning, di mana diutamakan pertemuan secara luring atau tatap muka langsung, dan juga melalui daring dengan situs kuliah, yaitu dengan URL kuliah.wj.ac.id, dan juga jika dimungkinkan pertemuan online sinkron melalui Microsoft Teams. Perangkat pembelajaran dapat diakses oleh mahasiswa di situs kuliah meliputi RPS, slide PowerPoint, materi konsep, dan juga modul untuk praktik. Selain itu, dalam mata kuliah ini diterapkan konsep student-centered learning dengan bentuk problem-based learning berdasarkan case study, cooperative learning, dan juga project-based learning pada tugas, project tengah semester, dan akhir semester. Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 3, yaitu CPL 1, CPL 4, dan CPL 5. CPL 1 membahas tentang kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu matematika, sains, dan atau prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah sistem berbasis perangkat lunak yang diterapkan di bidang sistem cerdas dan pengembangan berbasis platform. CPL 4, mahasiswa mampu melakukan identifikasi, formulasi, dan analisis masalah rekayasa pada sistem perangkat lunak untuk memberikan suatu solusi. CPL 5, penguasaan konsep teoritis bidang informatika secara luas dan spesifik, serta mampu merancang penyelesaian masalah. Dari ketiga CPL ini kemudian dikembangkan menjadi 3 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Dengan CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan dan mengkombinasikan ilmu pengetahuan domain, informatika, dan atau prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah di bidang pembelajaran mesin dengan benar dan terukur, di mana CPMK ini mengukur CPL 1. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu melakukan identifikasi, formulasi, dan analisis masalah rekayasa pada bidang pembelajaran mendalam dengan benar dan terukur untuk mengukur CPL 4. CPMK 3, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dan merancang solusi permasalahan di bidang pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam dengan benar dan terukur, di mana CPMK ini mengukur CPL 5. Pustaka referensi yang digunakan,
buku dengan judul Machine Learning with PyTorch and Scikit-learn, Develop Machine Learning and Deep Learning Models with Python, terbitan Pet Publishing tahun 2022 dengan penulis Laska. Dan referensi yang kedua, Getting Started with Streamlit for Data Science, Create and Deploy Streamlit Web Application from Scratch in Python. Diterbitkan juga oleh Pet Publishing pada tahun 2021 dengan penulis Richard. Untuk referensi yang pertama merupakan referensi utama untuk konsep, sedangkan untuk yang kedua, referensi yang kedua untuk melengkapi bagian implementasi dari model machine learning. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini tertuang dalam 14 kali pertemuan. Dengan pertemuan pertama adalah konsep dengan judul Introduction to Machine Learning, dan dilanjutkan pada pertemuan kedua dengan judul Introduction to Machine Learning and MLOps with Python, di mana pertemuan kedua sudah berfokus pada praktek. Pada pertemuan ketiga, materi model training and evaluation dalam bentuk konsep, dan praktek akan dilakukan di pertemuan keempat dengan judul yang sama, yaitu model training and evaluation with Python. Pada pertemuan kelima, mahasiswa akan mendapatkan materi konsep terkait supervised learning, fokus pada classification and regression dalam bentuk konsep, dan pada pertemuan keenam akan melakukan praktek. Pada pertemuan ketujuh adalah proyek tengah semester, di mana mahasiswa melakukan proyek untuk klasifikasi numerik, dan juga dilakukan pengujian pemahaman konsep dengan kuis materi machine learning. Pada pertemuan ketujuh ini, mahasiswa akan diberikan arahan terkait dengan proyek yang akan dikerjakan, dan juga melakukan diskusi kelompok. Pertemuan ke-8 adalah pengumpulan proyek, yaitu dilaksanakan bersamaan dengan minggu ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, materi konsep yang disampaikan adalah unsupervised learning pada pertemuan ke-9, kemudian dilanjutkan dengan praktek pada pertemuan 10. Mengenai pembelajaran mendalam atau deep learning disampaikan pada pertemuan ke-11 dan dilanjutkan dengan praktek pada pertemuan ke-12. Kemudian pada pertemuan 13, mahasiswa akan mempelajari tentang convolutional neural networks dalam bentuk konsep, dan praktek akan dilaksanakan pada pertemuan ke-14. Pada pertemuan ke-15, sama seperti proyek sebelumnya, yaitu proyek akhir semester dengan topik Deep Learning Image Classification. Pada pertemuan ke-15 ini, mahasiswa melakukan diskusi kelompok terkait dengan topik, dan juga melaksanakan uji pemahaman dengan kuis dengan topik Deep Learning. Pertemuan ke-16 bersamaan dengan minggu ujian akhir semester, di mana di sini masih melakukan pengumpulan proyek. Pembelajaran dalam mata kuliah ini berupa pemaparan konsep dan praktek sesuai dengan satuan acara perkuliahan yang sudah disusun sesuai dengan RPS, dan juga dilaksanakan diskusi kolaboratif di minggu pembelajaran konsep. Pada minggu praktek, secara individu mahasiswa mengerjakan tugas berupa studi kasus dan praktek langsung dengan coding pada Python. Mengenai penilaian pemahaman konsep, dilaksanakan dengan kuis untuk materi machine learning dan deep learning, seperti tertera pada RPS. Terkait dengan kelompok, kami menggunakan konsep study buddy atau teman belajar, di mana setiap mahasiswa akan dibagi kelompok terdiri dari 3-4 orang. Dan untuk komponen tugas kelompok ini ada pada proyek tengah semester dan akhir semester. Kelompok ini bersifat tetap selama 1 semester, dan hasil kinerja kelompok akan dinilai, termasuk di dalamnya adalah peer review masing-masing mahasiswa. Proyek tengah semester dan proyek akhir semester memiliki konsep yang sedikit berbeda, di mana proyek tengah semester fokus kepada klasifikasi dan regresi data numerik, sedangkan untuk proyek akhir semester klasifikasi data gambar. Pada proyek tengah semester, dataset disediakan oleh dosen dan mahasiswa bertugas untuk mengembangkan model algoritma supaya mendapatkan performa yang terbaik, dan melakukan implementasi dengan aplikasi dalam bentuk aplikasi dan menggunakan library Streamlit.
Untuk proyek akhir semester, dataset secara mandiri dikumpulkan oleh mahasiswa dengan minimal 3 kelas sesuai dengan topik yang ditentukan oleh dosen untuk tema besarnya. Dan nanti untuk topik akan diserahkan kepada mahasiswa untuk menentukan. Misalnya pada pembelajaran yang lalu, topik besar dari dosen adalah terkait dengan pertanian. Dan mahasiswa bisa misalnya mengajukan judul klasifikasi hama atau klasifikasi jenis biji-bijian. Masing-masing kelompok akan mengumpulkan 3 kelas atau label, dan masing-masing kelas terdiri dari 100 gambar. Mahasiswa mengembangkan model classifier berdasarkan convolutional neural network dan implementasi membuat aplikasi dengan library Streamlit. Keluaran dari proyek ini adalah notebook code proyek, di mana mereka akan mendapatkan model yang terbaik dari beberapa model pengujian dan aplikasi yang sudah di-deploy pada Streamlit Cloud. Terkait dengan komponen penilaian, untuk masing-masing CPMK memiliki komponen penilaiannya masing-masing. Untuk CPMK 3 yang terkait dengan pemahaman konsep, dilakukan pengujian dengan kuis, di mana itu dikerjakan secara individu dengan bobot 20%. Sedangkan untuk CPMK 1, di mana di sini adalah terkait pemahaman praktikal, komponen penilaian terdiri dari tugas coding materi supervised learning dan dikerjakan secara individu dengan bobot 15%. Sedangkan untuk tugas kelompok, yaitu proyek UTS, memiliki bobot 25%. Untuk CPMK 2 terkait dengan pemahaman praktikal di bidang pembelajaran mendalam atau deep learning, tugas individu yaitu coding pada materi convolutional neural network dengan bobot 15%, dan proyek UAS menjadi proyek kelompok dengan bobot 25%. Berikut adalah contoh dari rubrik penilaian kualitas kode yang dihasilkan oleh mahasiswa. Di sini kami menilai ada beberapa aspek, dan masing-masing aspek memiliki bobot masing-masing. Misalnya pada data loading, aspek data loading. Di sini terdapat deskripsi kriteria penilaian dan juga nilainya. Pada aspek data loading yang dinilai adalah apakah mahasiswa melakukan proses pertama membaca data dari file eksternal, menampilkan contoh isi data, menampilkan informasi mengenai masing-masing kolom, dan menampilkan deskripsi gambaran terkait isi data. Jika mahasiswa memenuhi keempat kriteria penilaian ini, maka mendapatkan nilai 95. Jika hanya meliputi 3 dari 4 aspek, mendapatkan nilai 75. Jika hanya meliputi 2 dari 4, mendapatkan nilai 55. Dan jika hanya meliputi 1 dari 4 aspek, maka mendapatkan nilai 40. Masing-masing aspek akan memiliki nilainya masing-masing, kemudian akan disatukan pada komponen penilaian seperti berikut. Contoh berikut adalah komponen penilaian untuk proyek tengah semester, yaitu terdapat penilaian seperti data loading, data checking, data preparation, data encoding, model pipeline, model training and evaluation, dan model deployment dengan bobotnya masing-masing, dan skala penilaian mengikuti rubrik code yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Udah pada makan siang? Ya, semoga setelah makan siang tidak lanjut tidur siang ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk kehadirannya di kelas micro teaching pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam. Sebelum kita mulai kelas pada siang hari ini, ada baiknya kita buka dulu dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa saya persilahkan.
Oke, doa saya cukupkan. Oke, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan ya teman-teman dengan machine learning gitu ya. Nah, mungkin teman-teman semester kemarin sebelumnya sudah pernah mengambil yang kaitannya dengan AI? PKB ya, pengantar kecerdasan buatan. Nah, memang PKB biasanya lanjutannya adalah ke machine learning dan deep learning. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Oke, karena namanya intro to machine learning atau perkenalan pada machine learning, tentu saja yang pertama kita akan kenalan dulu apa itu machine learning dan kenapa harus machine learning gitu ya. Dan nanti setelahnya kita akan belajar tentang representasi data. Nah, data ini erat sekali dengan machine learning. Jadi kita mau ngelatih AI secerdas apapun, kalau datanya itu nggak ada, ya nggak bisa. Ya, nanti kita akan bahas di situ. Kemudian saya akan mengenalkan kepada teman-teman salah satu model ya namanya Canary Snake Board ya, dan saya akan menjelaskan secara sederhana. Untuk teknisnya detailnya nanti kita akan bahas ketika kita sudah masuk materi praktik ya. Dan yang terakhir kita akan bicara tentang generalization, overfitting dan underfitting. Nah, ini adalah perilakunya si model ketika setelah kita latih, kita uji apa yang terjadi terhadap model tersebut. Artificial General Intelligence, di mana memiliki kecerdasan yang selevel dengan manusia. Nah, prediksi dari para pakar AI, AGI ini atau Artificial General Intelligence, dimungkinkan muncul sekitar tahun 2045 sampai 2050. Jadi sudah cukup dekat ya teman-teman ya. Nah, yang agak serem di situ begitu ya. Bagaimana nanti dia apakah menyimpulkan manusia ini ancaman atau bukan. Nah, itu ya. Kemudian yang paling sempit itu ya, artificial narrow intelligence ya. Jadi kecerdasan yang memang sempit spesifik ya. Jadi kecerdasan mesin yang melebihi kecerdasan manusia ataupun efisiensinya dalam tugas tertentu. Ya, contohnya misal tadi mengenali objek ya. Mungkin dalam satu video yang panjang kita males ya mau lihat ada objek apa aja di situ. Tapi kalau kita kasih ke AI, dia langsung mengenali oh ada objek ini. Nah, dari segi efisiensi dia sudah melebihi kemampuan manusia. Nah, machine learning kita akan fokus di yang ketiga, yaitu artificial narrow intelligence. Kalau teman-teman di email kalian ya, pada punya email kan ya. Nah, itu kan ada sebenarnya automatic spam detector. Jadi kalau sudah dari ciri-cirinya spam gitu ya, penipuan atau bahkan email judul gitu ya. Nah, otomatis akan masuk ke spam karena pasti ada fungsi di email kalian yang sudah bisa mendeteksi dari cirinya. Oh, ini ada linknya nih. Oh, ini ada kata-katanya template nih kayak gitu. Jadi bisa membedakan antara yang otentik dan tidak otentik. Nah, tugas yang kedua adalah unsupervised. Ya, tidak terawasi. Yang bedanya apa? Coba, di sini tadi ada apa teman-teman? Sebelumnya ada apa? Ada label ya. Nah, kalau ini? Nah, dipisah atau malah enggak ada. Nah, malah enggak ada sama sekali. Kenapa? Jadi unsupervised learning ini tugas yang berbeda. Kalau supervised learning tadi mengklasifikasikan data, kalau unsupervised learning kita mencari pola dari data. Ya, makanya biasanya itu metodenya adalah klasterisasi. Ya, contohnya kita mengklasterisasi dokumen yang sama berdasarkan konten. Ya, jadi yang kita ekstraksi dari data jadi vektor, ya feature vector, kemudian dipelajari oleh model. Nah, dia akan memprediksinya bukan memprediksi sebagai label, tapi sebagai cluster. Kira-kira dia masuk kelompok yang mana ya? Kayak gitu. Itu unsupervised learning. Sekarang teman-teman sudah siap semua nih perangkatnya ya. Silahkan dibuka Gen AI tools kalian, boleh pakai Gemini, pakai ChatGPT, Cloud atau apa. Nah, tugas kalian adalah ya mencari satu contoh untuk masing-masing tugas, yaitu supervised learning dan unsupervised learning ya untuk di bidang. Nah, ini kan ada sekitar berapa kelompok, bisa kita bikin 7 ya di kelompok. Silahkan pilih satu
ya, medik, farm, entertainment, bank, arts, education, psychology. Silakan. Nah, coba kita prompting pakai format role, task, dan format. Ada yang pernah tahu? Belum? Nah, dicoba. Jadi kita ini pakai bahasa Indonesia boleh sih. Jadi misalnya Anda adalah seorang AI engineer yang ditugaskan di mana? Misalnya di bidang medis, di bidang pertanian, di bidang hiburan, di bidang bank, ya. Dan berikan contoh dari ya supervised learning dan unsupervised learning, ya implementasi supervised learning dan unsupervised, dan tunjukkan dalam format ringkasan. Oke. Sekarang saya coba minta untuk Kian ya. Dan siapa temannya Erik ya. Oke. Silahkan kalian presentasikan gitu aja. Cerita aja apa yang kalian dapat. Kalian ambil topik apa. Terus contoh dari yang dikasih sama Gen AI tools kalian apa untuk bidang yang kalian ambil. Silakan. Untuk yang unsupervised? Kalau untuk unsupervised itu kami itu segmentasi nasabah. Itu tujuannya itu mengelompokkan nasabah berdasarkan perilaku yang sama atau karakteristik tanpa label sebelumnya. Terus untuk contoh outputnya itu menghasilkan 4 klaster. Yang pertama itu klaster pertama itu nasabah muda, digital native yang sering bertransaksi kecil. Kemudian klaster 2 itu nasabah yang memiliki tabungan besar dan juga jarang transaksi. Klaster 3 itu nasabah yang aktif menggunakan produk yang dipinjam. Klaster 4 itu nasabah yang sama sekali tidak aktif. Terus untuk jenis algoritmanya sendiri itu ada ini clustering, DB scan dan juga PCR. Oke, ya. Oke, terima kasih untuk kelompok Gian dan Erik. Berikan aplaus teman-teman untuk presentasinya. Ya. Simple dataset is structured as a table with rows and column, baris dan kolom. Nah, kalau baris itu bisa kita sebut sebagai sampel atau entitas ya. Jadi baris ini menunjukkan oh ini bunga pertama yang saya ukur. Dia ukurannya berapa. Nah, ukuran itu yang dinamakan feature atau karakteristik. Misalnya, si botani ini ngambil bunga 1, terus dia ngukur. Oh ini panjang petalnya segini, dia catat. Lebarnya segini, dia catat sampai dia menemukan 4 ukuran itu. Nah, jadi satu baris itu baru bunga yang pertama. Terus hasil ukuran tadi itu adalah apa? Features atau karakteristiknya, ya. Nah, setelah dia mengukur keempat pengukuran itu, dia berikan labelnya. Oh, bunga pertama ini jenisnya adalah versicolor misalnya. Oh, dia ngambil bunga lagi, yang kedua dia ukur, pasti ada yang berbeda teman-teman ya. Dia ukur lagi, dia catat, oh bunga ini adalah bunga setosa, yang ini virginica, seperti itu. Dan itu yang disebut sebagai label atau target. Ya, label atau target. Oke, jadi sama Zelika, ya mungkin bisa diceritakan ya ke teman-teman. Kalian dapat tadi kasusnya apa, kemudian sampelnya apa, feature-nya apa. Jadi tadi yang di supervised learning kita dapat prediksi gangguan kecemasan atau anxiety disorder berdasarkan data pasien. Kemudian untuk yang problem kedua kita dapat sampelnya tuh, jadi setiap sampel tuh data individunya pasien. Dimana ini ada usianya 28, ini ada skor TAD 7-nya 15, kemudian riwayat keluarga positif dan tingkat stres tinggi. Label yang pertama tuh terindikasi anxiety. Kemudian untuk pasien yang kedua itu laki-laki 40 tahun, skor GAD-7-nya 4, tidak ada riwayat keluarga, tingkat stresnya juga rendah, itu dimasuk di label 0, tidak anxiety. Kemudian feature variabel inputnya itu ada fitur numerik yang pertama, usia, kemudian skor GAD-7, kemudian skala tingkat stres, skalanya 1 sampai 10. Kemudian ini ada fitur kategorinya
ada jenis kelamin dan riwayat keluarga. Itu sudah ya. Oke, terima kasih untuk presentasinya, Lisha. Kita sudah bicara data. Nah, sekarang kita akan bicara salah satu model dari machine learning, yaitu K-nearest neighbor atau ya tetangga terdekat gitu ya. Saya akan menjelaskan secara sederhana saja. Oke, jadi K-nearest neighbor atau disingkat KNN biasanya ya, itu dianggap sebagai algoritma yang malas, ya, lazy. Kenapa gitu ya? Karena dia itu tidak punya fungsi untuk belajar sebenarnya. Dia hanya mengingat ya dari lokasi data yang sudah dia pelajari sebelumnya. Ya. Dan cara kerjanya adalah ini. Dia akan memilih jumlah tetangga terdekat dan dia akan mengukur jarak pada masing-masing tetangga tersebut ya, menggunakan pengukuran tertentu. Contohnya Euclidean distance. Di machine learning, teman-teman di pembelajaran mesin ini akan belajar untuk memilih algoritma yang tepat untuk kasus-kasus yang tadi kalian temukan. Contohnya tadi yang diabetes, ya tadi kayaknya ada beberapa juga yang tempatnya Alek ya, kalau nggak salah tadi pertanian ada contoh model-modelnya kan, ada random forest, ada linear regression, logistic regression dan lain sebagainya. Kenapa kalian disarankan lebih dari satu model? Karena ini, no single classifier is the best for every problem. Ya, ini dari kita bicara errornya sekarang. Ya, errornya machine learning itu ada dua. Ini yang teman-teman perlu ingat kalau teman-teman nanti belajar machine learning. Case-nya ada overfit dan underfit. Over berlebihan, ya. Dari kata kuncinya over berlebihan berarti modelnya terlalu kompleks, ya. Dia ciri-cirinya nanti teman-teman akan belajar ada ukurannya ya, ada accuracy training sama accuracy testing. Nah, kalau dia di training bagus, tapi kalau di tes jelek, itu berarti overfit. Biasanya selisihnya lebih dari 30%. Misalnya kalian training, wah bagus banget nih, model AI kalian, machine learning kalian dapat 90% akurasi di training. Tapi ketika dikasih data baru nih, diprediksi, wah akurasinya 50%, itu overfit. Pada kelas hari ini kita sudah belajar yang pertama, machine learning itu intinya apa teman-teman? Mengekstraksi pengetahuan dari data. Oke. Dan tadi kita belajar juga representasi data yang paling sederhana bentuknya apa? Tabel. Ya, tabel terdiri dari apa? Baris, kolom, dan label. Betul ya. Jadi kalau untuk barisnya itu adalah entitas atau sampel, kolom disebut sebagai feature. Nah, kalau supervised learning dia mempelajari data dengan label. Kalau unsupervised dia tanpa label. Oke, yang ketiga, no freelance theorem. Artinya apa? Setiap model ada plus minusnya. Kita harus mencoba mencari mana model yang terbaik. Kemudian errornya machine learning ada dua, yaitu apa? Overfit itu terlalu kompleks. Kalau underfit terlalu simple. Tujuannya kita kemana? Yang optimal ya, sweet spotnya tadi. Ya, intinya adalah masa depan AI itu tidak akan menggantikan manusia, tapi justru mengaugmentasi, ya, menambah cepat kemampuan dari manusia. Jadi jangan takut ya, jangan takut digantikan oleh AI. Takutnya digantikan oleh orang yang bisa menggunakan AI. Gitu. Oke, sekian dari saya teman-teman untuk kelas kita hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita tutup dengan berdoa dulu, ya. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilahkan. Oke, doa saya cukupkan. Selamat siang teman-teman, sampai jumpa.